Undri, 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 undri. Ai, hi, 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 hi. Prapatunggal. Desa Prapatunggal merupakan salah satu desa yang terletak di Pulau Bengkalis, yang dimana letaknya di paling ujung utara. Nah, Desa Prapatunggal adalah salah satu desa yang memiliki kekayaan alam, pantai yang eksotis, dan juga keragaman suku dan budaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya M. Rido sebagai tim Kukerta Undri Prapatunggal tahun 2022, alhamdulillah bisa berkesempatan hadir di sini bersama Bapak DPL kita dan dosen kita juga sekalian, yaitu Bapak Muhammad Bapak Arif Wibowo, dan juga ada Pak Ahmad selaku sebagai pemateri kita pada hari ini, dan juga sekaligus sebagai Bapak Kepala Desa dari Desa Prapatunggal. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Mohon maaf Pak, ini kan sebenarnya kita kan udah kemarin mengambil tag video nih kan, kita mengulangi lagi nih Pak. Bolehkah Pak, kami nih dari tim Kukerta Undri ingin mengetahui tentang desa ini lebih dalam gitu Pak, selama kami dari KKN di sini bahkan sampai sekarang alhamdulillah kami sudah banyak tahu nih tentang keberagaman suku, budaya, kemudian tentang pantang larang. Mungkin ada sedikit sejarahnya mungkin, kemudian Desa Prapatunggal ini kenapa bisa ada gitu Pak. Nah, karena saya juga mengetahui kemarin Desa Prapatunggal ini merupakan dari pemekaran desa sebelah Pak, yaitu induknya itu Desa Meskom gitu Pak. Boleh Pak, gimana bisa dijelaskan lebih lanjut Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai yang kami hormati dosen di Baru, kemudian mahasiswa atau yang mungkin bertepatan bisa hadir di Desa Prapatunggal ini dalam menjalani kegiatan yang sudah diperkenalkan mereka. Terus saya langsung tentang Desa Prapatunggal, asal usul Desa Prapatunggal ini ketika pemekaran dari desa tersebut. Tapi kalau menurut sejarah, memang awal berdirinya kampung Desa Prapatunggal. Di Prapatunggal ini terletak di wilayah Tanjung Jati yang mungkin secara internasional sudah mengenal Tanjung Jati. Jadi kemudian Tanjung Jati itu mungkin dari sebuah sejarah negara, bukan sejarah kampung lagi. Jadi sejarah negara itu kan zaman-zaman dulu. Jadi nama Tanjung Jati itu berasal dari sebatang pokok jati yang besarnya 40 bidang, yang kayu jatinya dipotong dibuat masjid rumah yang terjawai. Jadi kalau menurut sejarah Pulau Bengkalis ini pulau yang hanyut dari bagian dari Pulau Jawa. Jadi yang nama Tanjung Jati itu, jadi Tanjung Jati Prapatunggal, kata orang Pulau Perindu tidak bertahan. Jadi buah hati jangan ditinggal, tapi Perindu tidak bertahan. Jadi itulah perpisahan Pulau Jawa dan Pulau Bengkalis. Nah, itu nama. Kemudian Prapatunggal ini dulu orang tidak berani merapat di Tanjung Jati. Karena Tanjung Jati itu mungkin terkenal, kata orang-orang dulu cakap misteriusnya atau angkernya, kata orang sini kan. Jadi menurut orang-orang di Prapatunggal itu adalah sebuah satu, dia nelayan dari beberapa proposal nelayan menghuni berhentinya di kawasan Tanjung Jati. Ada namanya sebatang pokok, mungkin batang pokok perpat juga batangnya, mungkin ada salah satu di sini. Mungkin itu batang pokok besar, namanya batang perpat. Jadi batang perpat tuh dia tumbuh, dia semasuk kayu mangrove, tapi dia tumbuh besar di pantai itu sebatang aja, dia terpisah daripada pokok-pokok lain yang besarnya mungkin menurut sejarahnya cukup besar lah. Cukup besar ya Pak ya. Jadi di tunggal sebatang, situlah tempat tambatan semua kapal nelayan. Jadi tinggal kampung ini belum diberi nama, maka dinamakanlah Prapatunggal. Bukan Prapatunggal asal Perpat. Cuman dalam pemekaran desa itu salah teknik pemakaran. Itu fatal tuh Pak. Jadi perapat. Iya, jadi perapat ya. Prapatunggal. Perpat. Jadi nggak bisa merapat. Merapat. Jadi perpat bisa merapat
disitulah tempat pelabuhnya. Jadi mereka berbincang atau musyawarah kesepakatan dari awalnya di mana nak buat jaring. Kata orang ini, saya bercakap bahasa Melayu aja. Iya Pak. Saya orang Melayu kan, di mana nak buat jaring di sini sama-sama mereka buat. Jadi mereka musyawarah. Perempat tunggal di situlah berlabuh satu tempat. Jadi perempat itu sama-sama merapat atau musyawarah. Tunggal itu kata satu. Itu sebatang pokok atau tunggal. Itulah nama asal perempat tunggal. Iya Pak ya. Jelas Pak, berarti kalau keragaman budaya nih Pak, kalau misalnya kayak macam banyak budaya-budaya di sini yang masih tertanam di sini Pak, apakah sudah ada yang banyak yang menghilang atau masih ada yang diwariskan sampai sekarang, itu bagaimana tuh Pak? Itu Pak. Sebagian mungkin sudah ada hilang. Kalau adat budaya itu masih ada budaya kesenian lah, contoh kan masih ada Zapin Pak ya. Zapin, kemudian tari Melayu, atau kemudiannya yang lain. Tetapi kalau tradisi ada juga banyak yang hilang, tapi satu yang tidak bisa hilang. Kalau yang tidak bisa hilang ada tradisinya, yaitu tradisi tepung tawar. Tepung tawar Nah, Pak itu ya. tidak bisa hilang. Jadi ada tradisi tepung tawar tuh buat patah orang tua, ada persendikan syarak persendikan kita rumah. Jadi orang sini tradisi tepung tawar itu jadikan adat yang sakral betul, yang tak bisa ditinggalkan dari mulai buka kampung, nurun kapal ke laut, mau melaut, mau negak rumah, mau ngantar jenazah, mau anaknya menikah, itu harus didahulukan. Harus didahulukan Pak ya. Wajib didahulukan. Itulah menurut masyarakat sini. Berarti masih tahan lah nih Pak ya tepung tawar tuh Pak ya. Iya. Karena kan kalau misalkan kita tengok dari daerah-daerah lain itu rata-rata tuh kayak macam tradisi apa itu kan sudah mulai bercampur gitu kan dengan yang modern Pak, sehingga aslinya tradisi orang situ justru hilang gitu ya kan Pak. Berarti desa ini alhamdulillah satu tradisi itu masih terjaga sampai sekarang ya Pak. Berarti alhamdulillah bagus sekali nih Pak. Ini Pak, satu lagi mungkin yang saya tanyakan Pak, yaitu mengenai ini yang kemarin kita sampai kok itu ikan sembilang tuh Pak, yang sampai 1 minggu tuh kalau disunat tuh tak sembuh tuh. Jadi ini kalau menurut saya sembilang. Sejarah sembilang tuh diterbitkan dari mungkin sejarah berdirinya Kota Bengkalis. Oh. Nah, Kota Bengkalis tuh masyarakat itu terkenal dengan ikan terubuk. Ikan terubuknya mungkin putaran bermainnya pertama di Laut Muntai, kemudian di Tanjung Jati, kemudian di Pulau Bengkalis. Sejarah Pulau Bengkalis itu tentang ikan terubuk, bahwa ikan terubuk ini, raja terubuk ini dulunya kan nama raja atau jantan. Dia minat dengan putih puyuh yang ada di Tasik, Tanjung Padang. Itu sejarah, maka itu lamaan terubuk. Jadi dalam perebutan ikan air tawar dengan air asin, tentu terubuk ikan air asin. Putri terpuyuh kan ikan air tawar. Jadi tentu nyerangnya ke pantai atau ke daratan. Jadi masing-masing itu ingin membela. Setiap ikan itu kan ada, kalau ikan di laut, ikan terubuk ini ada namanya hulu balangnya, namanya isi ikan biang. Badannya kuning, misainya panjang. Jadi kata pepatah orang tua-tua dulu, nama patik ikan biang, pakaian patik, raja terbilang, patik ingin ikut berjuang, misai patik panjang melingkar. Jadi itu hulu balang namanya ikan biang. Jadi kalau ikan sembilang nih ikan yang berada di pantai, di sungai, tentu lawannya ke situ. Jadi dia dulu terkenal si ikan keli ini, kalau sengatnya atau senjatanya itu ada 3 dulu ikan keli. Jadi bisanya bukan main. Jadi seperti ini ikan keli ini agak mirip dengan ikan sembilang, ikan lele itu kan. Kalau orang sini sebut keli Pak. Ya. Kalau mungkin orang di Pekan di mana sebut lele. Ya, jadi ikan sembilang ini merapat antara perbatasan sungai, maka itu ikan sembilang itu bisa masuk sungai. Ikan keli itu bisa ke laut. Bertemu lah macam 2 sahabat mirip. Wahai saudaraku si ikan keli, ku dengar senjatamu ampuh sekali. Bisakah ku pinjam untuk sari?
untuk berbakti pada Tuan Putri. Ya. Jadi setelah dapat tuh langsung dipinjam. Dipinjam ini tak dikembalikan lagi. Maka itu pepatah mengatakan pinjam 9. Itu sejarahnya, pinjam 9. Jadi langsung baca kata ikan 9 ni menghadap Tuan Putri. Nama Patik si ikan 9. Patik juga ingin ikut berjuang. Senjata Patik sudah terbilang, tersusuk bisa sampai ke tulang. Maka itu ikan 9 tu kalau kena tak cukup 1 minggu bisa sampai ke dalam. Maka itu luar biasa namanya ikan 9. Jadi kalau orang menunggu di pagi hari, maka ikan 9 tu kalau keluar sudah lepas waktunya subuh. Jangan suka apa ni kita berlari atau berjalan di air yang keruh. Itu kata orang Melayu kan. Air yang keruh tu memang tempat 9. Tempat 9. Adalah sejarah ikan 9. Oh. Menurut cerita-cerita Datuk Nenek kami. Itu dari sejarah Mentalis. Janji 9. Ya, Jauh jadi 9. Dan itu tak adalah penawarnya tu Pak ya? Ada cukup time namanya penawar tu ada penawar, tapi bisanya tu luar biasa ya Pak. Jadi ada sedikit macam kata tadi kalau orang ada tu tentu ada penawarnya. Kemudian setiap macam harimau tu walaupun sekarang ada pengeringnya, yang diberi Allah sesuatu. Makhluk ciptaan dia tu ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya Pak ya. Contoh dulu kalau kita dengar sejarah Ulu Sawa kan itu Pak ya, semua ular berbisa. Tapi setelah dimentahkan, semua yang lain merebut, dia pun tak punya apa-apa lagi kan, dia meletus. Itulah kurang manusia seperti di hewan aja. Nah, kita sudah mendengar nih tentang sejarah Desa Prapatunggal, adat istiadat, bahkan sampai ikan terkenal yaitu ikan 9. Nah, untuk video selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pariwisata ataupun objek-objek wisata yang ada di Desa Prapatunggal ini. Nah, untuk video selanjutnya tonton video ini sampai selesai. Saya M. Ridho undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.